Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang poster yang telah kami susun dan kami buat. Saya sendiri adalah Arafizaki Muaziz, dan penjelasan poster ini akan dimulai dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emma Agung Kurniawan dengan NIM 118 170105. Di sini saya akan menjelaskan dari mana prinsip kerja dongkrak hidrolik, yang dimana prinsip kerja dongkrak hidrolik ini sangat sederhana, yaitu tenaga yang diterapkan atau diberikan pada satu titik itu akan langsung dipindahkan ke titik yang lain, yang dimana menggunakan cairan yang dimanfaatkan. Cairan yang digunakan hampir semuanya berupa minyak. Nah, jadi cairan yang tadi dimanfaatkan untuk dipindahkan ke titik yang lain itu semuanya berupa minyak. Seperti itu. Lalu, tenaga yang telah diberikan pada satu titik, maksudnya pada titik satu, itu akan langsung dialirkan ke titik kedua. Sistem hidrolik sederhana terdiri dari dua piston dan pipa berisi minyak yang menghubungkan kedua piston tersebut. Jadi, kedua piston yang berisi minyak itu saling berhubungan. Lalu kedua piston ini berada dalam dua silinder yang dipenuhi dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Nah, jadi dua piston yang tadi berada dalam dua silinder itu diisi dengan minyak. Seperti itu. Lalu, jika gaya atau tekanan yang diterapkan ke bawah pada salah satu piston, maka tenaganya akan diteruskan ke piston kedua melalui minyak di dalam pipa tersebut. Lalu karena minyak yang dimanfaatkan tadi, maka akan membuat hampir semua tenaga yang telah diberikan pada piston satu akan disalurkan ke piston kedua. Jadi langsung disalurkan ke piston kedua seperti itu. Dari saya cukup, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bastian Roni Petrus Manurung, NIM 1181794. Dongkrak hidrolik merupakan alat yang diaplikasikan dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Dongkrak hidrolik memiliki dua penghisap yang berbeda ukuran, penghisap kecil dan penghisap besar. Prinsip kerjanya adalah pada penghisap kecil diberikan gaya tekan. Kemudian gaya tekan ini akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang berada di dalam pompa. Akibatnya minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada penghisap beban dan mampu mengangkat beban di atasnya. Dengan menggunakan dongkrak hidrolik, kita dapat mengangkat beban yang berat, tapi hanya menggunakan gaya yang kecil. Bangunan NIM 1181783. Di sini saya akan menjelaskan hal yang menarik mengenai sistem hidrolik. Hal yang menarik mengenai sistem hidrolik adalah bahwa pipa yang menghubungkan dua silinder dapat memiliki panjang dan bentuk yang bervariasi, sehingga memungkinkan untuk merancang jalur pipa yang memisahkan dua piston tersebut. Dalam sistem hidrolik, kunci utamanya adalah mengubah ukuran satu piston dan silinder relatif terhadap yang lain, sehingga jika piston lain ukurannya lebih besar, maka akan menghasilkan tenaga yang lebih kuat berkali-kali lipat dari tenaga yang telah diberikan pada piston pertama. Terima kasih. Oke, setelah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat memahami bahwa sistem hidrolika itu memiliki banyak keuntungannya, seperti transmisi gaya dan daya yang dihasilkan itu besar dan cukup untuk mengangkat-angkat beban-beban yang sangat besar. Oleh karena itu banyak digunakan oleh alat-alat besar untuk kerjanya. Dan yang kedua adalah mudah perawatan. Dan yang ketiga pengoperasiannya mudah. Dan keempat getarannya yang ditimbulkan relatif kecil. Namun kelemahannya juga ada, yaitu jika terjadi kegagalan bisa mengalami kebocoran dan itu dapat membuat kerjanya menjadi gagal. Dan yang kedua, perubahan viskositas, yaitu di saat fluidanya dipakai terus-menerus, maka viskositas yang ada pada fluida tersebut akan berubah
Dan yang ketiga, sistem rangkaiannya rumit. Dan keempat, kecepatan kerja dapat berubah. Kecepatan kerja ini bisa dibilang berhubungan dengan perubahan viskositas terjadi. Karena viskositasnya yang berubah, maka kecepatan kerjanya juga terpengaruhi. Dan itulah penjelasan kami tentang poster yang telah kami buat. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, maka kami mohon maaf. Kami akhiri.